warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Analisa, kembali lagi bersama saya Divi Fasegani Kobirantung di channel kesayangan kita, yaitu channel Mandua Jember di segmen Ceria, cerita inspiratif anak Mandua. Nah, dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih teman-teman, yaitu Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Pembinaan Masyarakat, Bapak Ibtu Imam Kusuma SH. Penasaran kan teman-teman? Nah, yuk langsung saja kita sapa tamu kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja. Tadi perjalanan ke sini aman kan ya Bapak? Alhamdulillah aman, lancar, selamat sampai tujuan. Alhamdulillah. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, penasaran banget. Kalau boleh tahu Bimas Polres itu apa sih Pak? Saya jelaskan di sini, Bimas ini merupakan salah satu fungsi atau satuan yang ada di dalam tubuh suatu Polres Jember. Yeah. Jadi Polres Jember ini kesatuannya, salah satu bagiannya adalah fungsi Binmas, di mana tugas-tugasnya adalah memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait Harkam Tipmas. Okay? Yeah. Itu pemeliharaan keamanan, ketertiban daripada masyarakat gitu. di wilayah hukum Polres Jember atau Kabupaten Jember. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada pertikaian atau apa itu kita menghubungi Binmas Polres ya Bapak ya? Jadi Bapak jelaskan di sini fungsi Binmas adalah fungsi preemptif. Jadi sebelum terjadinya suatu permasalahan, bapak-bapak, teman-teman semua yang dari fungsi Binmas ini memberikan edukasi, memberikan pembinaan. Jangan sampai terjadi yang adik maksud tadi, mama pertikaian. Jadi suatu fungsi yang dikedepankan untuk mencegah, untuk mencegah tidak terjadinya suatu tindak kriminal. Itu gitu ya Bapak. Fungsi pencegah. Iya benar preemptif. sekali. Nah, kalau misalnya dalam menjalankan tugas itu Bapak, ada gak sih Pak tantangan terbesar dalam menjaga ketertiban masyarakat? Baik, kalau tantangan pasti ada, karena masyarakat di wilayah Kabupaten Jember ini banyak sekali ya, dinamis. Ada yang sudah SDM-nya tinggi sehingga mudah dalam menerima apa arahan, binaan, penyuluhan dari kami. Benar. Tapi ada sebagian kecil masyarakat yang tidak bisa menerima, masih menganggap mungkin arahan atau pembinaan kami ini tidak berguna. Ada sebagian kecil hanya angin lewat, sehingga masih muncul tindakan kriminal di masyarakat. Iya. Nah, bagaimana nih Bapak kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang Bapak sebutkan tadi yang kurang bisa menerima informasi, itu bagaimana ya Bapak? Yang jelas kalau umpama yang bertemu maksudnya adik-adik ya. Iya. Nah, adik-adik mungkin ada temannya yang tidak bisa atau sudah mengalami beberapa problem, bahkan kelakuannya atau kenakalan remaja. Ini adik-adik sedapat mungkin untuk menasehati ya. Apabila sudah berkali-kali dinasehati tidak bisa, mohon diinformasikan, disampaikan kepada, kalau itu di lingkungan sekolah, disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Tapi kalau itu mungkin teman di rumah, disampaikan ke orang tuanya, sehingga ada tindakan lebih lanjut dari orang tua maupun dari Bapak Ibu guru. Oh gitu Ya. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, di kenakalan remaja banyak sekali ya Bapak terjadi di wilayah kita. Nah, apakah ada beberapa faktor utama yang sering sekali menjadi pemicu terjadinya kenakalan remaja yang terjadi gitu? Ya, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja. Salah satunya akibat melakukan kita tidak selektif dalam memilih teman, ya, tidak memilih teman yang tepat, ya. Kita sembarangan memilih teman sehingga dibawa ke arah yang negatif,
ke pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang bebas. Ini salah satu penyebab kalau kita tidak selektif. Yang kedua, kita tidak siswanya kurang terbuka atau menutup diri, ya, tidak terbuka dalam hal memilih teman, dia tidak terbuka kepada orang tuanya. Ini juga salah satu, ya, kita wajib, iya, salah satu. Kalau kita ada masalah, hal yang baru yang tidak kita ketahui, kita wajib, ya, menyampaikan. Kita ada keterbukaan kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, sehingga beliau-beliau ini akan memberikan masukan. Benar. Ya, memberi masukan yang positif, yang baik pada kita, sehingga kedepannya kita tidak salah langkah. Benar sekali Bapak. Nah, dari faktor-faktor tersebut ada nggak sih Pak untuk solusinya? Misalnya yang faktor pertama yaitu kita kurang memilah dan memilih dalam pertemanan. Itu apakah ada tips buat teman-teman di sana biar kita tidak kebingungan gimana sih lingkungan pertemanan yang baik itu bagaimana? Ya. Gitu, Bapak. Adik-adik bisa memilih secara kasat mata saja, ya. Kalau memang teman kita mengajak ke hal yang kebaikan, mungkin kita diajak beribadah, beriman, ya. Nah, ini bisa dilihat. Alhamdulillah apabila adik-adik bisa ikut teman-temannya ke arah sana. Tapi kalau sudah adik-adik bisa menilai, oh kita diajak melihat, yuk kita lihat ini ada balapan. Nah, ini sudah hal yang tidak baik. Adik-adik harus berani menolak, harus berani, ya, harus berani menolak. Dan yang perlu pertama untuk mencegah kenakalan remaja adalah dengan kita menguatkan diri, iman kita harus kuat, kita menjalankan kewajiban sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Insya Allah kita akan terfilter di sana, bisa memilih yang mana yang baik. Benar sekali itu. Ya. Jadi kita benar-benar harus sering-sering mencari informasi, ya Bapak. Betul. Ya. Bagaimana pertemanan yang baik itu. Betul. Nah, untuk yang faktor yang kedua Bapak, yang bagaimana jika ada anak yang diam, dia takut untuk menyuarakan masalahnya dia, itu bagaimana Pak? Ya, kita harus memberikan perhatian, ya, khusus kita harus mendekatkan, ya, bagaimana caranya kita mendekatkan diri pada anak tersebut sehingga dia bisa terbuka. Ada kalanya memang dia takut untuk menyampaikan, ya, ada beberapa orang, tapi kalau kita mungkin bisa mengambil simpatinya, kita merasa dekat, insya Allah ada keterbukaan di sana. Kalau memang sudah dicoba tidak bisa, mungkin bisa minta pertolongan kalau itu di sekolah ke bapak ibu guru. Kalau itu di lingkungan rumah bisa langsung ke orang tuanya. Oh iya, ya, terima kasih Bapak atas Iya, informasinya. sama-sama. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita mempunyai teman nih Pak, mungkin teman atau saudara atau bahkan adik atau kakak nih Pak, yang sudah terlanjur masuk ke pergaulan bebas tersebut Pak, yang sudah terlanjur orang-orang sebut nakal gitu ya Pak. Itu gimana sih Pak? Apakah kita bisa mengubah mereka? Apakah kita bisa menuntun mereka ke jalan yang benar gitu Pak? Ya, adik-adik harus mencoba, melakukan pendekatan senyampang yang adik-adik anggap sudah terjerumus, masih bisa diarahkan, bisa dinasihati, harus dicoba. Seandainya memang adik-adik sudah berusaha keras untuk ingin mengajak, ya, ke kebaikan sudah tidak bisa Pak, masih ada kita harapan baik ke orang tua maupun ke bapak ibu guru di sana. Nanti mungkin beliau-beliau yang akan memberikan solusinya. Untuk yang terakhir nih Pak, dan sebelum kita menutup sesi kita pada hari ini, ada nggak Pak pesan-pesan Bapak kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga diri kita dari lingkungan yang kurang baik bagi diri kita sendiri maupun orang yang di sekitar kita? Sedikit yang perlu Bapak sampaikan, Bapak berharap para adik-adik remaja, khususnya pemuda dan pemudi, ya, di era yang globalisasi ini hendaknya
membentengi diri dengan Iya. iman ya, harus sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk Iya, ya. Mana medsos yang perlu dilihat dan tidak Iya, benar dilihat. sekali. Ini adik-adik harus sudah bisa membedakan. Oke. Kuncinya apa tadi? Iman kita, Iya, takwa iya. kita. Oke. Harus Itu. memperkuat iman ya, Bapak. Iya, harus kuat-kuat. Ya, Itu saja pesan Bapak. Semoga para pemuda-pemudi khususnya dari MAN 2 ini kelak nantinya bisa dibanggakan oleh bangsa dan Amin. negara ya, karena adik-adik nantinya yang akan mengisi bangsa ini. Mau dibawa kemana adik-adik semua. Iya, benar sekali. Bapak berharap semoga adik-adik di MAN 2 ini nantinya bisa berguna Amin, bagi amin, bangsa amin. dan negara Republik Iya, Indonesia. Bapak. Terima kasih, Terima kasih. Oke. Ya, gitu teman-teman, cara agar kita tidak terjerumus ke dalam pertemanan yang kurang baik atau orang-orang sebut sebagai nakal ya teman-teman ya. Kita harus memperkuat iman kita. Kita harus sering-sering melakukan research atau bertanya kepada orang di sekitar kita, bagaimana sih pertemanan yang baik, apakah jika kita melakukan ini apakah tidak apa-apa. Nah, itu penting banget ya teman-teman. Nah, dan juga seperti apa yang Bapak tadi sebutkan, memperkuat iman kita ya teman-teman agar tidak terjerumus ke pergaulan yang kurang baik. Nah, segitu saja dari kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Dan nantikan terus konten-konten kita selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.